لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas risalah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah, Kaifa takunu miftahan lil khair. Bagaimana agar Anda menjadi pembuka pintu kebaikan. Dan kita berada pada kunci atau pembuka pintu kebaikan yang ke-15. Qala al-muallif hafizahullah al-amrul khamis ashar. Perkara yang ke-15. Mudawatun nafsi. Mudawatun nafs. Mudawah yaitu obat atau penawar, an-nafs jiwa. Jadi obat jiwa, penawar dari jiwa. Maksudnya adalah jiwa yang sakit. Berkata al-muallif hafizahullah, wa huwa amrun azimun jiddan. Dan ini adalah perkara yang penting atau perkara yang besar sekali, perkara yang agung sekali. Ala wa huwa mudawatun nafs, yaitu obat bagi jiwa. Man arada an yakuna miftahan lil khair. Barang siapa yang ingin untuk menjadi pembuka pintu kebaikan, fal yajtahid, maka hendaknya ia bersungguh-sungguh fi mudawati nafsihi, untuk mengobati jiwanya, min amradil qulub, dari penyakit-penyakit hati. Nah, jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan obat ataupun penawar bagi jiwa itu apabila terdapat jiwa yang sakit di dalam diri kita, maka itu harus diobati terlebih dahulu agar kita bisa menjadi pembuka pintu kebaikan. Wa amradul qulub khatiratun jiddan. Penyakit-penyakit hati itu berbahaya sekali. Wa madarratun 'alal insan ghayatat darari, dan berbahaya atau memadaratkan, membahayakan manusia, ghayatat darar, dengan yaitu sebenar-benarnya bahaya. Mithlu, seperti al-hasad, hasad, wal hiqd, iri, wad dhaghain, dendam, wal ghil, dengki, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya, minad dafaini, dari hal-hal yang tertanam, hal-hal yang menjadi yaitu perbendaharaan hati-hati kita yang sakit, allati takunu fil qulub, yang ada di dalam hati. Wasakhaim, demikian pula kebencian, allati tantawi 'alaiha alqulub, yang dengannya hati itu terbungkus. Jadi hati yang dibungkus dengan kebencian-kebencian. Nah, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini al-muallif hafizahullah taala memberikan beberapa contoh penyakit-penyakit hati yang itu bisa membahayakan seseorang, sehingga dengan demikian seseorang akan terhalang
untuk menjadi pembuka pintu kebaikan. Faman arada an yakuna miftahan lil khair, maka barang siapa yang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, falyajtahid fi mu'alajati nafsihi, maka hendaknya ia bersungguh-sungguh untuk mengobati jiwanya, wa mudawatiha bi tardi amradil qulubi anha, dan menyembuhkannya dengan membasmi penyakit-penyakit hati yang ada padanya, musta'inan billahi tabaraka wa ta'ala, dengan meminta pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wa taliban minhu, dan memohon kepada Allah. Faqad jaa'a 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hadzal ma'na, pada makna semacam ini, da'awatun 'azimah, doa-doa yang agung, minhad du'aul 'azim al-mubarak, di antaranya doa yang sangat agung yang berbarakah, alladzi khatamahu alaihi salatu wassalam biqaulih, yang Nabi alaihi salatu wassalam menutup doanya dengan mengatakan, waslul sakhimata sadri, ya Allah, cabutlah kebencian dari dadaku. Tayyib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan isyarat bahwa ketika kita memiliki penyakit-penyakit hati yang tadi sudah disebutkan contoh-contohnya, hendaknya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita kembali bersih, agar hati kita sembuh dari penyakit. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang membolak-balikkan hati kita. Bukankah kita juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, Allah membolak-balikkan hati manusia sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, ketika hati kita terdapat berbagai macam penyakit, selain kita berusaha untuk menyembuhkannya dengan berbagai macam upaya-upaya syar'i, maka tentu tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu beliau mengakhiri doanya dengan mengucapkan, waslul sakhimata sadri, ya Allah, cabutlah kebencian dari dadaku. Kemudian wassudur, dan jiwa atau dada, ya, artinya apa yang ada di dalam dada manusia. Yang dimaksud adalah hati. Idza kana fiha sakhaim, apabila di dalamnya terdapat kebencian, ya, wa fiha ahqad, di dalamnya terdapat iri, ya, wa fiha dhaghain, di dalamnya terdapat dendam, wa fiha ghil, terdapat kedengkian, kaifa yakunu sahibuha miftahan lil akharin, maka bagaimana mungkin pemilik hati yang berpenyakit seperti ini bisa menjadi pembuka kebaikan, ya, apalagi pembuka kebaikan bagi orang lain, bil khairi, dengan berbagai macam kebaikan. Qalbuhu fihi dafain syarr, ya, qalbuhu fihi dafainu syarrin, di dalam hatinya terdapat berbagai macam, ya, hal-hal yang tertanam berupa keburukan. Wa fihi khabaya syarrin, juga terdapat berbagai macam rahasia-rahasia keburukan. Yang namanya penyakit hati itu tidak nampak, meskipun terkadang bisa kita lihat dari perbuatan. Orang yang melakukan keburukan kepada orang lain, maka tanda hatinya berpenyakit, sahih. Tetapi ada kalanya tidak tampak, menyimpan dendam, menyimpan kedengkian, menyimpan berbagai macam kebencian,
tapi tidak tampak, atau ditampakkan dengan bentuk yang sangat samar. Bagaimana agar kawannya itu terhindar atau terhalang dari kebaikan? Bagaimana agar kawannya yang ia dengki kepadanya mendapatkan musibah, tapi dengan cara yang sangat halus. Ya. Nah, ini yang menyebabkan orang yang sakit hatinya susah atau bahkan mustahil menjadi pembuka pintu kebaikan. Maka dari itu harus diobati terlebih dahulu agar dia bisa menjadi pembuka pintu kebaikan untuk dirinya, demikian pula untuk orang-orang lain. Ya. Fa kaifa yanba'u min qalbi hadhihi sifatuh, maka bagaimana mungkin yaitu muncul dari hati yang sifatnya seperti ini, fathu abwabil khairi lil akharin, bisa membuka pintu-pintu kebaikan bagi orang lain. Yang namanya orang hasad, orang dengki, orang benci, justru yang ia fikirkan adalah bagaimana agar orang lain tidak mendapatkan kebaikan, atau bahkan agar mendapatkan keburukan, mendapatkan kesialan, mendapatkan musibah. Orang yang hasad ingin agar nikmat yang didapatkan oleh orang lain dicabut oleh Allah. Gak suka kalau orang lain mendapatkan nikmat, justru gembira kalau orang lain mendapatkan musibah, mendapatkan keburukan. Ya. Nah, ini bagaimana mungkin bisa menjadi pembuka pintu kebaikan orang yang hatinya seperti ini. Walihadzal hasidil mumtali'u bil ghil, dan orang yang hasad seperti ini maka hatinya dipenuhi dengan kedengkian. Rubbama tadhahara ma'al akharin bi annahu yuslih, bisa jadi yang ia tampakkan di hadapan orang lain seakan-akan berbuat baik. Wa annahu yufattihu lahum ababa khairin, dan seakan-akan dia membuka pintu kebaikan bagi mereka. Wa huwa yufsidu, padahal dia merusaknya. Ya. Karena penyakit hati tidak tampak. Yang nampak kelihatannya baik, kelihatannya menginginkan kebaikan bagi diri kita, manis di muka, tetapi dia memiliki hati yang kotor, sehingga apa yang dilakukan nampaknya baik padahal merusak. Ya. Yang nampak dia mengajak kita kepada kebaikan, tetapi padahal dia mendorong kita kepada jurang keburukan. Khudh misalan ala dzalik, ambil contoh dalam masalah ini imamul hasadah, imamnya orang-orang yang hasad. Siapa? Iblis. Ya, imamnya orang-orang yang hasad. Iblis. Lamma hasada abana Adam, ketika hasad kepada ayah kita, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Madza sana'a, apa yang dilakukan oleh iblis? Ya. Hasad kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Apa hasadnya iblis? Atau mengapa iblis hasad kepada Nabi Adam, yang dengan sebab hasad inilah akhirnya iblis menampakkan kebaikan di hadapan Nabi Adam, tetapi padahal menginginkan keburukan. Jadi dampak dari hasad ini luar biasa. Menampakkan kebaikan tetapi padahal apa? Menginginkan keburukan. Nah, mengapa iblis hasad kepada Nabi Adam? Ada yang tahu? Kenapa? Karena diberikan ilmu kurang. Wa idz qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu
illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Karena Allah perintahkan mereka sujud kepada Adam, ya, maka malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Iblis merasa dia lebih baik daripada Adam. Mengapa harus sujud kepada manusia yang Allah ciptakan? Jadi perasaan lebih baik. Nah, ini juga bisa kita ambil pelajaran bahwa di antara sebab orang itu hasad karena dia merasa lebih baik, lebih pantas untuk mendapatkan nikmat dari orang yang ia hasadi. Malaikat merasa lebih baik daripada siapa? Iblis merasa lebih baik daripada Adam. Aba wastakbar, dia sombong, enggan, karena merasa lebih baik daripada Adam. Mengapa harus kami yang sujud kepada Adam? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaannya kepada siapapun yang Allah kehendaki dari makhluknya. Jadi secara tidak langsung penolakan iblis untuk sujud kepada Adam itu sebagai bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Allah mau memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, siapa yang Allah kehendaki, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hak kita mengatur Allah, berikan nikmat itu kepadaku, jangan kepada fulan, ya. Yang memiliki nikmat untuk dibagikan kepada hamba-hambanya Allah. Lalu mengapa kita mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala? Kan ini yang menjadi sebab hasad. Seakan-akan kita lebih pantas mendapatkan itu daripada orang lain. Ya, jadi dengan sebab apa kita merasa lebih hebat, lebih baik, sombong. Inilah yang menyebabkan hasad. Maka iblis pun hasad kepada Adam. Nah, karena hasad inilah maka iblis melancarkan tipu muslihatnya. Nah, ini mada sana, apa yang dilakukan iblis tatkala hasad kepada Adam? Ja'ahu bi suratin nasihil amin. Iblis datang kepada Adam dengan bentuk seorang penasehat yang terpercaya. Wa akhadha yughrih, lalu ia mulai menggoda Nabi Adam. Wa akhadha yadhkuru lahu umuran yush'iruhu biha annahu nasihun lah. Lalu ia menyebutkan berbagai macam perkara kepada Adam yang mengisyaratkan atau memposisikan dirinya adalah seorang penasehat. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 20 sampai 22 tentang hal ini. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur. Yang artinya, maka syaitan meniupkan was-was kepada keduanya. Kepada siapa? Adam dan Hawa. Ya, agar setan menampakkan bagi keduanya apa yang telah tertutup dari mereka berdua, min sawatihima, berupa aurat mereka. Jadi aurat mereka itu sebenarnya tertutup, tetapi syaitan membisikkan kepada mereka yang menyebabkan aurat mereka terbuka. Maka setan mengatakan, tidaklah Tuhan kalian berdua, yaitu Allah, melarang kalian untuk mendekati pohon ini, melainkan agar kalian tidak menjadi malaikat atau agar kalian kekal di surga. Pertanyaan, benarkah Allah melarang Adam dan Hawa mendekati pohon tersebut dengan alasan ini? Betul seperti itu? Wahai Adam, jangan dekati pohon itu supaya kamu nggak jadi malaikat.
supaya kamu tidak kekal di surga. Apakah itu alasan Allah melarang Nabi Adam untuk mendekati pohon tersebut? Tidak. Allah hanya melarang Nabi Adam mendekati pohon tersebut. Ya. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kau dekati pohon itu sehingga engkau menjadi orang yang zalim. Itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun alasannya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan. Tapi setan mencoba untuk merayu. Seakan-akan setan tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan dari alasan dilarangnya Adam mendekati pohon tersebut. Dengan mengatakan Allah melarang kamu mendekati pohon itu agar kamu tidak menjadi malaikat, agar kamu tidak kekal. Ya. Bahkan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan setan pun bersumpah kepada keduanya dan mengatakan, sungguh aku bagi kalian berdua adalah seorang penasehat di antara penasehat. Fadallahuma bighurur, akhirnya setan pun memberikan petunjuk kepada mereka berdua dengan tipu daya. Artinya apa? Setan berhasil menipu Adam dan Hawa untuk mendekati pohon tersebut dan makan dari buahnya. Nah, perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Gara-gara hasad, maka orang bisa menjadi pembuka pintu keburukan. Iblis hasad kepada Adam, maka dia menjerumuskan Adam kepada keburukan. Justru iblis telah menutup pintu kebaikan bagi ayah kita Adam alaihi assalam. Gara-gara apa? Penyakit hati. Wa hakadha man yakunu fi qalbihi dafa'inu syarr. Maka demikianlah bagi siapa yang di hatinya terdapat perbendaharaan, hal-hal yang tertanam di dalam jiwanya berupa keburukan, au dafa'ini hiqdin, atau berbagai macam yaitu iri dan dengki, au nahwi dzalik, atau yang semisalnya, laisa ahlan an yakuna miftahan lil khair, maka tidak pantas untuk menjadi pembuka pintu kebaikan. Ya. Iblis tidak akan pernah menjadi pembuka pintu kebaikan bagi manusia karena hasadnya, karena kedengkiannya, karena kebencian dan permusuhannya. Ya. Tidak akan pernah mungkin bisa menjadi pembuka pintu kebaikan bagi kita. Bal mislu hadhi, atau bal mislu hadza, bahkan semisal ini, sayakunu miftahan lisyarr, maka akan senantiasa menjadi pembuka pintu keburukan. Walihada yahtajul qalbu ila mu'alajatin daimatin. Oleh karenanya hati itu butuh untuk disembuhkan terus menerus, mustamirratin, ya, berkelanjutan, waltimasin warajain minallah, dengan senantiasa memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, an yub'ida anhu sakhaima, agar Allah menjauhkan dari kebencian-kebencian tersebut, wa an yunaqqiyahu min misli hadhil umur, dan agar Allah membersihkan dari perkara-perkara semisal ini. Wa fi du'a, kemudian Syekh menutup pembahasan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwa kami ketakwaannya dan sucikanlah jiwa kami. Engkaulah sebaik-baik yang bisa mensucikannya. Engkaulah penolong dan pemeliharanya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Taib. Jadi kesimpulannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, maka wajib bagi kita untuk senantiasa membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit-penyakitnya. Selama masih ada penyakit hati di dalam diri kita,
maka kita akan menjadi penutup kebaikan bagi kita dan bagi orang lain. Karena selama hati kita masih kotor, maka yang kita inginkan untuk orang lain senantiasa keburukan. Gimana supaya orang lain itu mendapatkan musibah? Bagaimana agar orang lain tidak mendapatkan kebaikan? Bagaimana agar orang lain terjerumus dalam keburukan? Ya, seperti iblis ini. Dan di hadapan Adam, iblis menampakkan kebaikan. Nah, inilah bahayanya hasad. Di depan nampak baik, tapi di belakang justru menjerumuskan kita. Orang yang kita hasati nggak tahu tentang keburukan hati kita. Makanya benarlah kata Nabi SAW, di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau baik maka baiklah seluruh jasad kita. Kalau buruk, ya rusaklah seluruh jasad kita. Ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Ya. Jadi orang yang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, bersihkan hati kita. Kita membersihkan hati, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah berdoa. Berdoa meminta kepada Tuhan yang Maha membolak-balikkan hati agar Allah tetapkan hati kita di atas Islam, di atas keimanan dan ketakwaan. Agar Allah membersihkan hati kita, karena Allah lah yang menolong dan memeliharanya. Dan juga kalau kita perhatikan, yaitu sebab iblis hasad kepada Adam karena kesombongan. Maka kesombongan ini harus kita kikis. Jangan pernah diri kita ini merasa sombong sehingga seakan-akan kita orang yang lebih pantas menerima nikmat Allah daripada orang lain. Ya, ini bentuk keangkuhan kita terhadap Allah. Ya, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang memberikan nikmat, Allah lah yang memiliki nikmat. Maka haknya Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, kita hanya bisa menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga bisa kita kaitkan dengan keimanan terhadap takdir Allah. Allah mentakdirkan kawan kita mendapatkan nikmat, yaitu ya haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pada pertemuan yang sebelumnya juga sudah kita sampaikan ya, bahwa jangan meremehkan ya yang ke-14 ya, jangan meremehkan apa yang telah dibukakan bagi orang lain berupa pintu kebaikan. Jadi kalau ada orang lain ya, dibukakan pintu kebaikan baginya oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita remehkan, jangan hasad, jangan dengki. Ya. Dan kalau kita memiliki jiwa yang lapang atas nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain, maka insya Allah ini diantara pintu kebaikan yang luar biasa. Ya, setidaknya kita tidak ada kedengkian. Ya, dan ini perlu kita latih, khususnya apa? Iman terhadap takdir. Ini yang paling penting. Allah mentakdirkan kita mendapatkan ujian, sedangkan kawan kita mendapatkan nikmat. Ya, ini butuh apa? Butuh benar-benar keimanan yang mantap. Tapi kalau bisa kita lewati, insya Allah menjadi pembuka pintu kebaikan bagi semuanya. Taib, dan yang terakhir ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-amru sadisa asyar, pintu kebaikan yang ke-16, raghbatul abdi fil khair wa fi naf'il ibad, yaitu seorang hamba mencintai kebaikan dan mencintai manfaat untuk hamba-hamba Allah yang lain. Secara garis besar, seseorang tidak akan mungkin bisa menjadi pembuka pintu kebaikan kalau dia sendiri tidak menginginkan kebaikan, tidak memiliki kecintaan terhadap kebaikan, tidak menginginkan orang lain mendapatkan manfaat-manfaat kebaikan. Makanya saya sendiri mengatakan, wa huwa khitamu hadhil umur, dan ini adalah penutup dari pintu-pintu kebaikan yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada 15 pintu kebaikan dan ini yang ke-16. Ini penutupnya. Wa huwa jima'u ma sabaqa, dan inilah yang mencakup segala hal yang telah kita bahas.
Ya bisa dikatakan ini adalah hal yang penting yang mengendalikan semua pintu-pintu kebaikan sebelumnya. Apa itu? Raghbatul abdi fil khair. Ya, seorang hamba itu mencintai kebaikan. Wa fi naf'il ibad, untuk memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah. Famata kanatir raghbatu qa'imatan, maka selama keinginan hamba itu untuk berbuat baik ada, selama hamba itu benar-benar menginginkan kebaikan, wan niyatu musammimatan, dan niat itu sudah benar-benar tertanam, wal azmu akidan, dan tekad itu sudah bulat, wasta'ana billahi fi dzalik, dan dia meminta pertolongan kepada Allah di dalam hal yang demikian itu, wa atal umura min abwabiha, dan dia menjalankan perkara-perkara sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan pintu-pintunya, kana biidnillahi miftahan lil khair, maka dengan izin Allah dia akan menjadi pembuka pintu kebaikan, mighlaqan lisyarr, dan penutup pintu keburukan. Bayangkan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang sama sekali tidak menginginkan kebaikan, apakah mungkin Allah akan membukakan baginya pintu kebaikan? Ya, apakah mungkin? Orang sama sekali tidak menginginkan kebaikan, apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia pembuka pintu kebaikan? Coba kita pikir secara logika. Orang tidak memiliki keinginan berbuat baik, berarti tidak ada apa? Niat. Kebaikan butuh niat enggak? Kebaikan butuh niat enggak? Kok ragu? Kebaikan yang paling utama, kalimatut tauhid, la ilaha illallah, butuh niat enggak? Apakah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bersyahadat tanpa ada niat di dalam hatinya, Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dengan benar, apakah dia dianggap masuk Islam di sisi Allah? Tidak. Di sisi manusia, oh ya dia muslim, bersyahadat, tapi di dalam hatinya tidak ada niat untuk masuk Islam. Seperti orang apa? Munafik, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Di dalam dirinya nggak ada niat berbuat baik. Orang munafik nggak ada niat untuk masuk Islam, meskipun dia mengucapkan kalimat syahadat, meskipun mereka sholat, meskipun mereka nampak baik di hadapan kaum muslimin, tapi nggak ada niat kebaikan di dalam diri mereka. Apakah mungkin mereka menjadi pintu kebaikan? Bisa dipahami ya? Jadi niat, memiliki niat untuk berbuat baik itu kunci utama, diletakkan oleh beliau hafizahullah paling akhir. Jadi inilah yang akan meruntuhkan semua pintu-pintu kebaikan kalau ternyata nggak ada. Kita nggak ada niat untuk masuk Islam, nggak ada niat untuk yaitu mengucapkan kalimat tauhid sesuai dengan persyaratan dan rukun-rukunnya, ya gugur semua. Meskipun kita membersihkan jiwa kita udah kotor, nggak ada niat baik. Meskipun kita berteman dengan orang-orang soleh, meskipun kita thalabul ilmi, ya menuntut ilmu, ya, meskipun kita melakukan kebaikan-kebaikan yang nampak di hadapan manusia, tapi hati kita sekali lagi tidak ada niat kebaikan, mustahil. Ya. Ya, jadi perkara yang ke-16 ini singkat tetapi sangat-sangat menentukan. Sekali lagi, orang yang tidak ada niat untuk berbuat baik, tidak ada niat untuk menjadi pembuka pintu kebaikan, mustahil Allah bukakan baginya pintu kebaikan. Mustahil Allah jadikan baginya pembuka pintu kebaikan. Baik, berikutnya beliau menutup risalah ini dengan mengatakan, wa fil khitam, dan sebagai penutup, as'aluhu jalla wa ala, aku memohon kepada Allah jalla wa ala, bi asma'ihi kulliha, dengan nama-namanya yang nama-nama Allah seluruhnya, wa sifatihi jami'iha,
dengan sifat-sifatnya seluruhnya. Bi annahu tabaraka wa ta'ala al-fattahul alim, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala adalah al-fattah, yang maha membuka pintu kebaikan, al-alim, yang maha mengetahui. Wa bi annahu khairul fatihin, dan bahwasanya Allah sebaik-baik pembuka pintu kebaikan. Ya, ini adalah tawassul yang syar'i, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebelum berdoa, Syekh terlebih dahulu bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, as'aluhu, baru beliau berdoa, aku memohon kepada Allah Jalla wa ala, li, untukku, wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku, wali masyayikhina, dan bagi ya guru-guru kami, wali umumil muslimin, dan kepada kaum muslimin secara umum, an yaftaha alaina ajma'in, agar Allah bukakan bagi kita seluruhnya, min wasi'i fadlihi, dari keluasan keutamaan Allah, wa azimi mannihi, dan keagungan karunia-Nya, wa jazili ataihi, dan banyak pemberiannya, wa as'aluhu jalla wa ala, dan aku memohon kepada Allah Jalla wa ala, an yaj'alana jami'an, agar menjadikan kita semua min mafatihil khair, yaitu menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, wa maghaliqish syarr, dan penutup pintu-pintu keburukan. Ya, hendaknya kita aminkan doa beliau ini. Wa an yahdiyana, dan semoga Allah memberikan kita petunjuk. Wa an yahdiyalana, dan memberikan bagi kita petunjuk. Semoga Allah memberikan petunjuk bagi kita dan memberikan, yaitu bagi kita petunjuk. Wa an yahdiya bina, dan juga semoga Allah menjadikan, yaitu dengan sebab kita orang mendapatkan petunjuk. Apa keutamaannya? Seperti atau lebih baik daripada unta merah. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Jadi bisa menjadi pembuka pintu kebaikan agar orang lain mendapatkan hidayah. Ini keutamanya sangat besar. Ya, wa an yuyassiral huda lana, dan juga semoga Allah memudahkan hidayah itu bagi kita. Wa akhiru da'wana, dan akhir dari doa kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, wa sallallahu wa sallama wa barak, semoga salawat dan keselamatan dan keberkahan, wa an'ama, dan juga kenikmatan, ala abdillahi wa rasulihi, dilimpahkan kepada hamba Allah dan Rasulnya, Nabiyyina Muhammadin, Nabi kita Muhammad, wa alihi, dan keluarganya, wa sahbihi ajma'in, dan seluruh sahabatnya. Amin. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah akhir dari pembahasan kita dalam membaca risalah yang disusun oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, Kaifa takunu miftahan lil khair. Ya, semoga sebagaimana yang didoakan oleh Syekh, kita semua di sini bisa menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, khususnya bagi kita, keluarga kita, saudara kita, dan orang-orang yang dekat dengan kita. Dan semoga kita juga menjadi penutup pintu-pintu keburukan. Dengan adanya kita, semoga orang itu menjadi baik, dan semoga orang terhindar dari keburukan. Amin. Sudah masuk waktu Isya ya? Belum? 1 menit. Sudah. Baik. Iya,
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian berakhirlah ya kajian kita membahas risalah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahumullah taala, Kaifa takunu miftahan lil khair. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan terkait dengan pembahasan kita selama ini. Ada yang tanyakan mungkin? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.